karena agak-agak kecil. Orang tua kami udah, tapi nggak apa-apa. Ada penggantinya di depan. Masih bisa dilihat yang depan? Masih? Masih ya. Kalaupun tidak bisa, saya minta maaf ya. Tapi nanti bisa juga diperhitungkan bagaimana caranya supaya kelihatan walaupun dia duduk di belakang. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua. Selamat. Shalom. Shalom. Apa kabar kita pada malam hari ini? Baik. Apakah kita bahagia? Bahagia. Apakah kita bersuka cita? Bersuka cita? Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Iya. Saya tidak tahu ini sudah Natal keberapa bagi kita. Itu ya. Sudah Natal kedua, ketiga atau keberapa. Tapi pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama merayakan Natal PI di Seisekala tanggal 15 Desember 2025 dengan tema Sambut Yesus di dalam hati. Sambut Yesus di dalam hati kita masing-masing, supaya Yesus tidak hanya lahir di Bethlehem di kandang domba, tapi dia sungguh lahir di dalam hatiku. Karena itulah arti Natal yang sebenarnya. Yesus menjadi manusia dan dia lahir di hatiku. Ya, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, selamat datang untuk semua para orang tua kami, saudara kami, saudari kami yang hari ini berkenan hadir bersama di tempat ini. Untuk secara bersama kita akan memuji Tuhan, secara bersama kita akan memuliakan Tuhan, secara bersama kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kita oleh hambanya yang sudah dipersiapkan untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Saya merindukan supaya kita semua boleh menikmati setiap pujian kita, penyembahan kita kepada Allah yang sudah menjadi manusia, menghampiri kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 3, Kita Surga Bergema. Ketika kelahiran Yesus datang, ternyata bala tentara surga memuji Tuhan. Pujian mereka seperti ya nyanyian para paduan suara yang luar biasa, menggema, menggelegar, karena mereka tahu bahwa siapa yang lahir itu Anak Allah yang Maha Tinggi. Baiklah, kita juga akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Allah yang jadi manusia untuk menyatakan pujian kita, untuk menyatakan penyembahan kita, Allah yang mengasihi kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita nyanyikan pujian dari kertas nomor 3. Sejahtera turun dalam dunia.
Yang lahir itu adalah raja. Yang menjadi manusia itu adalah Allah. Bukan hanya raja untuk satu bangsa, tapi raja untuk semua bangsa. Raja damai. Dia adalah penasihat ajaib, Bapa yang kekal, dan dia menjadi manusia karena cintanya kepada kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Sampai maut pun Tuhan terima menggantikan kita, orang yang berdosa. Supaya maut itu yang harusnya menjadi bagian kita, Tuhan tanggung. Dan kita dilepaskan, dibebaskan. Karena dia sekali lagi menawarkan damai. Tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Mari kita sambut dia dalam hati kita. Kita lanjut puji Tuhan dari kertas acara nomor 2. Yesus sudah datang. Dan setelah pujian ini kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Tio Rezeki. Kita puji Tuhan dari kertas acara nomor 2. Yesus sudah datang. Apa respon kita ketika kita tahu dia datang? Apa yang kita nyatakan? Apa yang kita lakukan? Tapi lagu ini mengatakan bahwa aku percaya dia. Kujadikan dia sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku, sebagai penebusku. Disitulah aku akan menemukan kebahagiaan, sentosa, dan aku tahu, aku yakin bahwa aku akan ke surga. Karena dialah jalan satu-satunya menuju surga itu. Kita nyatakan pujian dari kertas nomor 2. Yesus sudah datang. Mari katakan, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu Aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus. Oh, oh, oh. Aku terima dia. Oh, oh, oh. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Oh, 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 oh. Aku percaya Yesus. Oh, oh, oh. Aku puji dia. Oh, oh, oh. Sebab Yesuslah penebusku. Haleluya. Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus. Oh, oh, oh. Aku terima dia. Oh, oh, oh. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Oh, 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 oh. Aku percaya Yesus. Oh, oh, oh. Aku terima dia. Oh, oh, oh. Sebab Yesuslah penebusku. Haleluya. Aku percaya Yesus. Oh, oh, oh. Aku terima dia. Oh, oh, oh. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Oh, oh, oh. Aku percaya Yesus. Oh, oh, oh. Aku puji dia. Oh, oh, oh. Sebab Yesuslah penebusku. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Betapa bahagianya kami Tuhan, kalau kami tahu dan kami percaya bahwa Yesus datang untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus sudah datang, dan Tuhan datang menemui kami
kami pribadi-pribadi. Malam hari ini kami ada di sini, di tempat yang kecil dan sederhana ini. Kami datang bersama-sama kepada Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, supaya sungguh kami boleh mengenal-Mu, mempercayai-Mu, dan menyambut Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu. Malam hari ini kami percaya Tuhan memperhatikan kami, dan Tuhan ingin menemui kami, supaya kami dekat dengan Tuhan. Tuhan diam di dalam kami, Tuhan tidak jauh dari kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Tuhan Engkau memberkati kami, supaya sungguh sukacita Natal itu nyata hadir di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh acara ini kepadamu Tuhan. Kau yang memberkati kami supaya kami pulang dengan sukacita, karena kami meyakini Tuhan ada di dalam kami. Tuhan buka hati kami untuk boleh menyambut Tuhan dalam hati kami. Kami mengimani bahwa Tuhan yang kami percaya itu Tuhan yang hidup. Kami serahkan ibadah Natal ini kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita lihat ada orang tua kita yang sudah memakai seragam, dan mereka akan mempersembahkan pujian pada malam hari ini di tempat ini. Tapi sebelumnya kita akan puji Tuhan. Ini persiapkan waktu nanti ya. Ya. Kepada para orang tua kami yang sudah berseragam dia, gitu. Tapi kita akan puji Tuhan, ya, dari lagu yang tadi, Yesus sudah datang. Pada saat nanti pujian ini kami nyanyikan, bolehlah para orang tua kami bersiapkan diri di depan. Yesus sudah datang. Atau nanti bernyanyi di depan atau di bangku? Seperti apa ini? Formatnya? Iya, siapa lagu? Maksudnya di depan? Depan atau? Oh, di depan. Ya. Saya meyakinkan diri gitu. Ya, kita nyanyikan pujian dari lagu nomor 2. Yesus sudah datang. Dan setelah itu saya berikan kesempatan kepada para orang tua kami yang sudah berseragam boleh maju ke depan. Boleh bertepuk tangan ya. Ini lagunya semangat dan gembira. Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu Aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus. Oh oh oh. Aku terima Dia. Oh oh oh. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Oh 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 oh. Aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus. Oh oh oh. Aku puji Dia. Oh oh oh. Sebagai susah penebusku. Haleluya. Jadi berikan kesempatan kepada orang tua kami yang sudah Kalau ada juga yang tidak memakai seragam, boleh juga ikut ya. Karena tahu lupa seragamnya tidak dipakai, boleh. Ini patut dicontoh ini ya, para lansia yang semangat memuji Tuhan. Berharap nanti orang muda Landeng si Maria Man Tuhan tasing ko tubuh bas pelangka
sabab patut ngekrina kita nambah ban babana terang ngaruras petua lagi mari kita kerina lasi puji gelar di batang ulanai ukur erberang Tuhan Yesus mekar rajantang tadi kenlang denden si Maria man Tuhan sesinggo tubas pelangka sabab patut ngegrina kita nambah ban babana terang ngaruras tetua daging mari kita kerina lasi puji gelar di batang ulanai ukur erberang Tuhan Yesus mekar rajantang. Terima kasih dari BPKP Saitun yang sudah sengal. Terima kasih kepada orang tua kami tadi, belum semua singal darahnya. Nanti biarin sedih hatinya. Itu ya. Ya nanti marah pulang. Iya. Ya. Yang saya mengerti ya, lagunya itu memuji Tuhan dengan hati yang bersorak. Tidak ada lagi hati yang ragu. Karena sudah lahir Raja yang memberikan sukacita itu. Ya berharap itu pujian mengajar kita semua supaya sungguh-sungguh hati kita yang bersorak-sorak untuk Tuhan. Bukan hanya suara yang keluar dari mulut tapi hati juga merasakan sukacita, sorak-sorai, pujian penyembah kita kepada Tuhan. Ya, kalau ada lagi dari yang lain diberikan juga kesempatan untuk boleh memberikan persembahan pujian, diberikan kesempatan. Ya. Ayo Bu, walaupun tidak berseragam gak apa-apa. Bisa. Ayo Bu, dipersilakan. Nyanyi juga satu lagu. Ya, nyanyilah satu. Sambil mempersiapkan Bluetooth, kita nyanyi dulu lagi dari kertas acara nomor 4. Tuhan telah berbuat perkara besar itu yang Tuhan nyatakan. Ini sebenarnya ada gerakannya. Saya nanti akan bergerak menunjukkannya, nanti boleh diturunkan supaya nanti di lagu selanjutnya boleh kita bergerak bersama. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Sambil yang lain mempersiapkan Bluetoothnya.
silakan pada para undangan kami, para orang tua kami boleh mempersembahkan pujian. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang kami kasihi, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang diberikan kepada kami. Sekalipun ini pujiannya mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui secara langsung bahasanya, tetapi mungkin tahu maknanya ya Bapak Ibu. Yang jelas ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan aplaus untuk Tuhan.
kekuatan kita ya. Tuhan tahu seberapa kita sanggup menahan dan menanggung sesuatu. Kalau Tuhan tahu berarti Dia tidak akan memberikan percobaan, pergumulan apapun itu melebihi kekuatan kita. Jadi ada pemeliharaan Tuhan atas ya orang-orang yang diciptakannya, terlebih lagi atas orang-orang yang percaya, terlebih lagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi itu pengharapan orang-orang yang sudah percaya. Itu sedikit dari lagu itu yang boleh saya mengerti dan pahami. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang saudara kita yang ada di sini. Tapi sekali lagi, nanti kalau ada lagi yang mempersembahkan pujian setelah sesi yang ini ya, setelah selesai nanti bersaksi. Tapi sekali lagi kita puji Tuhan dari kertas acara nomor 4, Tuhan telah berbuat. Setelah lagu ini saya serahkan kepada Bapak Marwan Tarigan untuk boleh sharing kepada kita. Tuhan telah berbuat. Mari kita buat gerakannya. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Yang bisa berdiri ya. Kalau tidak, boleh bergerak di dalam masing-masing. Ya, lagunya bersorak, berarti kita bersorak. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ya, tadi dikasih tahu nama saya Marwan Marga Tarigan. Saya disebut panggilan Bapak Laura. Jadi anak saya dari sini, istri saya di sini. Ya, saya akan menyaksikan bagaimana saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Saya 8 bersaudara, saya anak nomor 8, tapi jarak antara saya dan abang saya itu jauh, sekitar 7 tahun. Jadi bisa dibilang bukan anak yang diharapkan lagi karena anaknya sudah 7. Gitu. Ya, saya bukan latar belakang Kristen dari kecil. Gitu. Kami belum beragama waktu itu karena saya disebut bisa dibilang keturunan haji dari pihak ayah, gitu. Jadi satu ketika waktu itu umur saya masih SD kelas 3, gitu. Jadi saya sering tinggal dengan kakek. Ya, kakek ini sering mengajari tentang agama tetangga, gitu. Jadi saya tinggal di situ, saya belajar. Gitu. Tapi ada satu ketakutan dalam diri saya takut hantu, takut setan, gitu. Waktu itu ayah sakit keras. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu akhirnya dia bilang begini, kalau nanti saya sembuh, kita pulang, kita syahadat kita. Gitu. Waktu itu dia masuk ruang UGD. Jadi saya kan percaya kepada Tuhan yang saya belajar itu. Gitu. Waktu dia di UGD itu, akhirnya saya pergi ke kamar mandi, saya berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan ayah saya. Kalau ayah saya sembuh, benar seperti ayah saya, gitu. Kami akan syahadat semua. Waktu itu kira-kira 10 menit kejadian itu dia mati. Gitu. Akhirnya itu membuat saya nggak yakin ini, gitu. Ini bukan Tuhan, gitu. Karena ketakutan saya hantu tadi,
Saya terus mencari Tuhan sebenarnya. Tapi ada satu lagu, ke rumah kami itu kan jalan kiri kanan itu ada kuburan begitu. Karena kami tinggal di kampung, jadi masuk ke rumah itu agak jauh dari pasar sekitar 200 meter. Kiri kanan kuburan. Jadi waktu itu masih banyak pohon-pohon lah. Begitu. Sering suara suara burung hantu itu membuat saya takut. Gitu. Jadi satu ketika Natal gitu, saya pas jaga durian di sebelah Natal itu saya senang satu lagu begini. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Itu yang membuat saya tertegun. Loh, ini baru gitu kira-kira. Tapi tetap mencari. Gitu. Akhirnya singkat cerita saya masuk ke SMA Negeri Kuala. Saya diajari firman Tuhan di situ. Saya meyakini Yesus adalah Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang meneguhkan saya, meyakinkan saya begitu. Dengan ajaran saya dulu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dia berkata begini, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita kan tinggal di bawah kolong langit ini. Jadi kalau tidak ada nama lain, ini yang meyakini saya. Membuat keputusan. Lagu itulah akhirnya yang meyakinkan saya. Yang saya sembah dulu bukan Tuhan itu. Karena ayah saya mati. Kalau memang ayah saya hidup, kita nggak akan bertemu di sini. Karena kalau saya sembuh, dia bilang kita syahadat. Gitu. Dan sampai hari ini memang masih keluarga kami lah dari keturunan bapak itu yang Kristen. Semua keluarga bapak yang lain Muslim. Karena memang dari tahun 1819 opung kami itu sudah pelupa. Jadi jelaslah dibilang kami ini keturunan haji di kampung itu, dan pendiri kampung itu opung kami, bolang kami pendiri. Jadi memang waktu itu agak diasingkan lah mama. Akhirnya abang menikah, masuk Kristen, akhirnya belajar gitu ya. Akhirnya saya mengambil keputusan itu waktu SMA ini. Ini yang meyakinkan saya, sekalipun memang ada banyak ayat firman Tuhan yang meneguhkan gitu ya, yang meneguhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya menjadi ciptaan baru. Dan puji Tuhan akhirnya saya menikah dengan istri yang juga sudah percaya kepada Tuhan. Akhirnya di dalam keluarga pun kami sepakat untuk anak-anak juga kami katakan bahwa lebih baik nggak usah sekolah kalau nggak baca firman. Jadi kebenaran itu satu-satunya yang kami pegang di dalam keluarga. Jadi waktu itu saya kan orangnya agak pelintan begitu. Jadi istri saya bilang, nanti saya keduduki bagianmu, kamu imam, ajari anak-anak. Jadi saya tertegun waktu itu. Akhirnya setiap pagi itu anak-anak kami ajari firman Tuhan. Dan akhirnya ya puji Tuhan keluarga kami sampai hari ini berkenan kepada Tuhan. Ya, ini kira-kira kesaksian yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh memberkati. Hijau. Ya, terima kasih untuk Bapak Marwan Tarigan yang sudah boleh berbagi kepada kita. Ternyata ada Tuhan yang lain. Seperti itu kan? Tadi kan dibilangnya seperti itu. Kalau seandainya ayah saya yang sembuh, saya akan menyembah kepada Tuhan yang ini. Berarti Tuhan itu banyak. Seperti itu kan? Ya mungkin banyak pandangan orang seperti itu, tapi kita punya satu Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Allah yang jadi manusia, lahir untuk menjumpai kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada kita, sayang kepada orang-orang ciptaannya, dan Tuhan tidak pernah menginginkan satu di antara semua orang binasa, tapi merindukan supaya semua ciptaannya percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya, apakah aku bersedia menerima Dia sebagai Tuhan, atau justru aku menjadikan diriku sebagai Tuhan?
Ya, sehingga tadi muncul Tuhan yang lain, gitu ya. Tapi ya Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang berani mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Jadi harus tandas di hati kita ya, bahwa kalaupun banyak Tuhan, tapi Tuhan yang sanggup menyelesaikan dosa kita hanya Tuhan Yesus ya. Kita akan lanjutkan. Adakah di antara yang lain yang akan mempersembahkan pujian? Masih diberikan kesempatan, adakah? Oh, berarti tidak ada ini. Karena kalau sudah agak diam berarti merenung atau mungkin memberikan kesempatan kepada yang lain. Ya baik, karena tidak ada, kita akan lanjutkan yang mendengarkan kesaksian dari Ibu Masana Boru Ginting. Sebelumnya kita puji Tuhan dari kertas nomor 4. Tuhan telah berbuat. Tadi itu perkara besar ya. Keselamatan itu perkara besar. Kalau kita punya uang yang banyak, ya enak memang. Tapi sekali lagi uang tidak membawa kita ke surga. Nanti di surga itu nggak Tuhan hitung berapa rupiah yang kita punya. Tapi bagaimana imanku kepada Tuhan. Walaupun saya tidak bilang bahwa uang itu tidak penting, perlu ya, gitu. Tapi bukan segalanya. Ada iman yang Tuhan perhitungkan, dan kita harus memperhitungkan itu hari ini, supaya kita tahu apa tujuan hidup kita, uangkah atau Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan pujian kita. Perkara besar telah Tuhan selesaikan, yaitu keselamatan akan jiwa kita. Dan mari kita bersorak puji Tuhan untuk perkara besar itu. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Mari bersorak puji nama Tuhan. Sebab perkara besar itu telah Tuhan selesaikan bagi kita semua. Shalom. Ya, saya akan berbagi bagaimana Tuhan memperbuat perkara besar itu bagi saya. Sebelumnya saya ceritakan bagaimana hidup saya ketika belum mengalami perkara besar itu. Saya dikatakan Kristen iya, dan menyembah berhala juga iya. Dan saya keturunan orang yang terlibat di dalamnya. Artinya nenek saya bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, ternyata akibat dari ini, dari akibat penyembahan berhala ini, di dalam diri saya itu ada. Saya merasa saya tidak dikasihi. Saya merasa saya tidak dikasihi di dalam keluarga. Bapak saya cepat meninggal waktu saya sebelum masuk SD, dan saya dibesarkan dengan nenek saya gitu. Karena mama saya harus jualan gitu ya, jualan dari Kebon Jahe. Saya tinggal di Kebon Jahe sampai ke Lobalang gitu. Jadi hari Jumat pulang, hari Minggu belanja lagi ke Medan, dan harinya cuman sama kami itu cuma 1 hari, hari Minggu. Itu pun kalau nggak ada jahitannya ya kami nggak bisa mengalami kasih sayang yang seperti saya lakukan kepada anak saya gitu ya. Dan sebenarnya saya lihat mama saya itu bukan nggak sayang gitu, dia sayang sama saya. Jadi saya melihat di sini ini adalah salah satu perbuatan dari kegelapan itu, dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang saya. Dan sekalipun saya nggak menyembah kepada itu, tapi kami punya ritual gitu ya. Entah berapa tahun sekali kami itu ada mengadakan
sembah-sembahan kepada yang disembah oleh nenek saya. Nah, dan juga ketika saya Kristen gitu ya, saya nggak bisa mengerti firman Tuhan. Saya nggak tahu apa ini maksudnya gitu. Baca-baca saja, gereja-gereja saja gitu. Nah, suatu hari karena di Kabanjari itu dulu ada persekutuan, saya disuruh mama saya ikut ibadah. Saya melakukan itu karena disuruh, bukan karena keinginan saya. Nah, di sana diceritakan siapakah Yesus. Diceritakan upah dosa adalah maut. Ini lengket di hati saya. Dan satu hal lagi, ternyata iblis itu sangat kacau ya. Artinya memang dia membuat pemahaman kita itu bodoh gitu. Di dalam pemikiran saya, ketika saya remaja, saya nggak akan mati. Saya punya kesempatan untuk mengenal Allah itu lebih dewasa lagi. Saya harus menikmati masa muda dalam pergaulan. Jadi dalam, ya bisa dikatakan seperti itu. Saya menikmati itu. Nah, suatu hari saya ada ikut retreat. Mungkin Yohanes 3 ayat 16 itu berulang-ulang sudah diperdengarkan ke telinga saya. Tapi ketika itu, di dalam retreat itu ketika ditanya, apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Saya bilang, iya, saya percaya dengan bangganya ya. Saya orang Kristen ini gitu. Gimana kamu percayanya? Saya bilang, ada bumi, ada matahari, ada tumbuh-tumbuhan. Buktinya ada Tuhan. Oh gitu ya, iya. Kalau kamu nanti mati, kamu kemana? Nah, ini firman Tuhan yang membuat saya, iya ya, upah dosa adalah maut. Berhubungan kembali dengan apa yang sudah saya dengar. Karena di firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itu besar. Dia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau kamu percaya Yesus, kamu masuk surga atau binasa? Ini saya nggak bisa jawab kemana saya. Nah, sesudah mendengar firman Tuhan ini saya nggak bisa tidur beberapa hari. Ya, karena tadi saya tahu akibat dosa itu, upah dosa itu adalah maut. Ketika saya memejamkan mata saya takut, kapan aku nanti mati? Jadi prinsip yang tadi orang muda nggak bisa mati, ketika firman Tuhan itu berbicara, rupanya bertolak belakang. Ketika firman Tuhan itu berbicara, saya takut. Kalau aku tidur malam ini, apakah aku besok bisa bangun lagi? Mati, kemana nanti? Ke neraka, karena aku orang berdosa. Saya takut. Nah, itulah sebabnya saya mencari Tuhan. Saya katakan kepada mama saya, kepada kakak saya, kebetulan mereka sudah terlebih dahulu mengalami perbuatan Tuhan yang besar itu. Mereka tertawa, ini saatnya kamu bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saya singkat ceritanya, saya datang sama hamba Tuhan, saya bilang, saya takut mati. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Saya orang berdosa. Jadi kalau hari ini saya mati, saya pasti akan ke neraka, gitu ya. Nah, tapi dosaku banyak kali. Gimana? Sanggupkah Tuhan Yesus itu mengampuninya? Saya tulis dosa saya banyak sekali. Nah, dia bilang dari Yesaya 1 ayat 18 itu, sekalipun dosamu merah seperti keruji, ia akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, dia akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini janji Tuhan untukku, gitu ya. Iya, inilah janji Tuhan untukmu kalau kau datang sama Tuhan, terima Dia menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Nah, ketika itu saya undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya katakan semua dosa saya yang saya ingat ketika itu, dan saya bilang, aku akan menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku mulai dari sekarang. Engkaulah yang akan memimpin hidupku, gitu ya. Nah, ketika itu saya merasakan ada suatu sukacita yang gak pernah saya rasakan. Yang tadinya takut mati diubah dengan sukacita. Saya gak tahu kok bisa gini, hati saya kok bisa gini, gitu ya. Jadi pulang dari rumah hamba Tuhan itu ke rumah saya, di tengah jalan saya sambil bernyanyi. Saya jalan kaki yang gak naik angkot itu. Saya bernyanyi sepanjang jalan.
yang kukasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat gitu, aku berubah. Nah, lagu pujian itu membuat saya semakin bersukacita. Nah, sesudah terima Tuhan Yesus, saya melewati hari-hari, banyak yang Tuhan buat. Dan sampai hari ini juga saya melihat bagaimana Tuhan itu memang sungguh amat baik. Dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah Dia katakan kepada saya tadi. Dengan apa yang Dia janjikan itu Dia genapi. Jadi sesudah menerima Tuhan Yesus, saya bisa melihat apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan buat di dalam hidupku, apa janji Tuhan itu genap enggak di dalam aku gitu ya. Saya melihat ini iya gitu. Terakhir ini saya semakin diberkati dari Ibrani 13 ayat 5b itu saya baca aja ya. Nanti agak salah. Saya bacakan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, sampai ini aja. Artinya janji Tuhan ini genap bagi saya. Melewati hari-hari ini gak gampang. Apalagi saya pernah mengalami sakit penyakit yang dekat dengan kematian. Ketika firman Tuhan ini juga dulu berbicara kepada saya, ini bisa menguatkan. Ada sakit penyakit kok bisa sukacita? Gimana ceritanya gitu ya? Itulah kalau hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kalau menyambut Tuhan Yesus itu ada di dalam hati. Nah, situasi untuk anak-anak juga, yang hari ini kami punya 3 orang anak yang tidak dekat dengan saya gitu ya. Mereka semua ada yang masih kuliah, ada yang sudah kerja gitu. Ini sebenarnya kekhawatiran itu tinggi gitu ya. Bagaimana dengan pergaulan mereka? Bagaimana dengan ini? Sebagai seorang ibu saya mungkin khawatir gitu. Tapi firman Tuhan ini katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Sehingga dengan yakin aku bisa katakan, Tuhan adalah penolongku. Benarkah ini Tuhan gitu? Jadinya kalau kita sudah menyambut Tuhan Yesus itu, ketika ada suatu kekhawatiran pun ataupun sesuatu yang membuat kita merasa gak ada jalan keluar, tapi ketika ada firman Tuhan, kita bisa lihat, iya ternyata benar, Tuhan itulah Allah yang bertanggung jawab untuk semuanya gitu. Jadi aku sungguh bersyukur aku bisa ditebus dari cara hidup yang dulu kuwarisi dari nenek moyangku yang menyembah kepada berhala, yang gak mengerti kemana arah tujuannya. Tapi sesudah ikut dengan Tuhan, Tuhan menjanjikan ada surga yang menjadi bagianku. Ada sukacita sekalipun di dalam bumi ini banyak pergumulan. Jadi Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Jadi sambutlah Dia di dalam hati. Ya, itu saja. Iya, sudah menikmati perkara besar. Apakah kita siap menikmati perkara yang besar? Mau berbahagia? Mau sentosa? Mau masuk surga? Ya, mari kita sambut Yesus dalam hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Lingga Sinulinga. Kita akan puji Tuhan dari kertas lagu nomor 1. Sambut Yesus di dalam hatimu. Jangan dalam pikiran ya, jangan juga gunakan perasaan. Karena perasaan ini kadang-kadang lari, agak-agak baper begitu. Kalau Tuhan tidak berbicara seperti itu. Tapi mempercayai Tuhan itu dengan kebenaran, dengan iman. Karena itu yang membawa kita mengerti, membawa kita kepada keselamatan itu. Sambut Yesus dalam hati. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Secara pribadi saya serahkan kepada Bapak Lingga Sinulinga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sambut Yesus di dalam hatimu, sambut Yesus di dalam Tuhanmu, sambut Yesus di dalam hatimu, sambut Yesus di dalam nafasmu. La 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 la, kamu kan
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika kami boleh mengenal Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur jikalau Tuhan mau menyatakan diri, menunjukkan kasih yang besar, menunjukkan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada umat manusia. Kami bisa melihat dan mengalaminya. Itulah makna Natal yang harus kami alami. Yang malam hari ini kami akan mendengarkan firman. Tuhan, buatlah supaya hati kami terbuka, dan kami bisa menyambut Engkau di dalam hati kami. Hanya dengan kasih karunia-Mu, kuasa yang daripadamu, hal ini bisa terjadi. Kami sudah ada di sini Tuhan. Buatlah supaya waktu ini tidak sia-sia bagi kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk berkata-kata. Roh Kuduslah yang bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Baik, kita bersyukur ya malam ini secara spesial kita berkumpul, tidak seperti perayaan umumnya. Kita memang berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya ada satu masa dalam hidup kita punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Sebab sudah banyak kita dengar kabar tentang Tuhan. Berita kelahirannya itu dari 2000 tahun yang lalu sudah diberitakan. Umur kita mungkin ada 70-an, mungkin sudah 70 tahun lamanya dengar firman. Atau yang paling muda mungkin sekitar umur 10 tahun, baru 10 tahun dengar firman Tuhan. Belum sampai 10? Oh 11. Mungkin kita di tengah-tengahnya. Sudah sering kita dengar firman Tuhan. Tapi apakah kita punya pengalaman perjumpaan dengan Dia? Saya dengar di India Bollywood itu hebat, tapi saya belum pernah ke sana. Tapi itu pasti hebat, apalagi Hollywood. Tapi udah terbakar. Katanya di sana itu para artis orang-orang hebat. Itu yang kita dengar, itu yang kita lihat, tapi kita nggak mengalami di sana. Kita tinggal di area pegunungan yang sepi, yang sunyi. Rasanya hidup ini hanya mimpi saja. Ada banyak orang hari ini hidup ini seperti mimpi, belum menjadi kenyataan. Semua yang didengar, semua yang dilihat itu, oh begitu, oh begitu. Tapi kita nggak pernah mengalami. Tapi kita berdoa malam hari ini, kita mengalami perjumpaan itu. Mari kita melihat kertas kita yang kecil ini, atau lihat di layar juga sudah disiapkan. Tema kita, sambut Yesus di dalam hatimu. Kata sambut itu sama dengan menerima. Menyambut itu seperti Dia datang, ya kita sambut. Tadi banyak orang tua kami datang, ya kami sambut. Begitulah. Karena kita tahu Natal itu Allah datang dari surga. Jadi kita manusia yang mendengar kabar itu menyambutnya. Jadi tema ini kami buat juga dalam sebuah lagu, supaya nanti lagu ini kita ingat, oh ini dulu lagu ini dinyanyikan di proses Kana. Apa tadi judul lagunya? Yesus dalam hati. Gereja-gereja lain belum menyanyikan lagu ini, baru kita ini. Sejarah ini. Iya. Nanti kalau kita kembali ke gereja kita nyanyikan lagu ini. Ini dari mana katanya ya? Itu gereja kecil itu, gereja pokok sawit itu. Nah gitu ya. Kira-kira begitu. Mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Di layar juga ada, di kertas juga ada. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Saya baca sekali lagi, karena katanya iman timbul dari pendengaran. Mungkin mendengar itu sangat penting sekali. Saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Malaikat tahu mereka pada waktu itu, mereka itu adalah para gembala-gembala. Mereka takut. Saya juga pernah takut, saudara juga pernah takut. Kemungkinan besar mereka takut karena belum pernah lihat malaikat. Sudah pernah lihat malaikat? Kalau lihat hantu tanya Pak Tarigan tadi, ya. Dia tadi katanya dengan hantu, ya lihat, pernah lihat atau pernah dengar belum hantu? Ya. Mau lihat hantu? Oh enggak. Balikkan aja, balikkan. Lihat Tuhan. Nah, Tuhan. Hah? Oh iya, gitu ya. Hati-hati. Makanya kita harus jelas ini malam ini. Jangan nanti kita pikir Tuhan yang kita panggil, padahal kemungkinan besar mereka itu takut karena ada malaikat bersuara. Malaikat itu sebenarnya adalah utusan Allah. Tapi ada yang memberontak. Malaikat yang memberontak itu namanya iblis. Begitu. Jadi nggak jauh beda orang lihat setan, lihat iblis dengan orang lihat malaikat, karena sama-sama ini bukan manusia. Ini roh. Tapi kok bisa kelihatan? Apalagi ini ada suaranya. Wah, ini mereka jadi takut. Tapi malaikat berkata apa? Jangan takut. Umumnya orang kalau lihat malaikat atau lihat hantu, lihat yang bukan manusia, pasti takut. Kita lihat ular, takut kan? Karena bukan manusia. Kalau manusia kita nggak takut loh. Hah? Di sini semuanya hasil manusia. Nah, makanya kita nggak takut kan? Nggak takut hilang dompetnya, uangnya, HP-nya, nggak takut. Hah? Oh, nggak ada duit ya? Oh. Yang kita takuti itu pasti yang bukan sejenis dengan kita. Kita lihat pohon juga kita takut loh. Apalagi pohon itu besar. Apalagi pohon itu hanyut kan? Karena banjir itu menenggelamkan manusia. Jadi mereka ini takut. Tapi saya tahu ketakutan yang terbesar dalam hidup manusia adalah karena manusia itu ada dosanya. Mengapa manusia ini takut? Karena ada dosanya. Kenapa lah kita takut dengan polisi coba? Kalau kita nggak mencuri, kalau kita nggak narkobaan, kan nggak takut kita kan? Tapi karena kita tahu kita ini penjudi, kita ini narkobaan, takut. Anak sekolah kalau ada guru mengawasi ujian takut dia karena dia sedang menyontek. Coba kalau nggak nyontek kan nggak takut ya kan? Iya. Kenapa kita takut? Karena ada dosa. Sejak manusia ada dalam dosa, ketakutan itulah menguasai hidup manusia. Pada dasarnya sudah ada ketakutan, muncul lagi makhluk yang bukan manusia yang menakutkan. Kalau ada orang sakit jantungan, kalau lagi takut bisa apa? Cepat prosesnya ya. Cepat prosesnya. Tapi malaikat ini memang ini betul-betul malaikat yang diutus oleh Allah. Jangan takut. Karena apa dikatakan? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari itu waktu malaikat itu bicara kepada para gembala itu. Ini jelas diberitahukan. Apa itu? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apa yang malaikat katakan kepada mereka? Apa? Ini ada malaikat tuh. Apa yang
malaikat katakan kepada mereka? Ya. Ini kepada gembala-gembala. Ini malaikat sampaikan kepada gembala-gembala loh. Allah mengutus malaikat menyampaikan kepada gembala-gembala. Jangan takut. Aku ini menyampaikan berita kesukaan besar. Ini kesukaannya besar sekali. Kalau punya uang, kesukaannya sebentar saja. Uang sebentar lagi habis. Nanti yang 1 juta jadi 1.000 rupiah. Karena dengar-dengar kabar nolnya dikurangi 3 ya. Baru 0 dikurangi sudah takut kita ya kan. Baru 0 dikurangi. Belum dengar kabarnya? Belum, udah. Yang punya uang yang takut ini. Yang nggak punya uang nolak berapa persen nggak masalah ya kan. Kalau kesukaan besar ini nggak bisa hilang. Itu loh. Anak-anak sukacita, remaja bahagia sekali, sentosa. Orang tua, lansia, saya itu tadi, wow, bahagia. Karena ada kesukaan besar. Tapi kalau kesukaan uang, kesukaan dunia ini yang sebentar ini, nanti datang banjir loh baru tobat. Ini kesukaan besar. Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Inilah Kristus yang diberitakan, inilah Tuhan yang diberitakan. Untunglah Bapak Laura waktu itu dengar dia berita tentang Tuhan yang benar ini. Kalau tidak tadi dia cari Tuhan yang lain. Saya nggak tahu kita ini sedang membutuhkan Tuhan atau tidak. Kita membutuhkan juru selamat atau tidak. Orang berdosa menurut hukum Taurat harus mati. Kalau orang berdosa tidak datang kepada Tuhan, tidak mendapatkan juru selamat, pasti akan mati. Dosamu itu akan menimpa kamu. Kerina manusia yang berdosa dan pusinglah saudara-saudara ibadah si mencili. Maka yang saat dilakukannya, orang itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Mereka akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan. Makanya kita perlu Tuhan. Syukurnya waktu Natal diberitahukan oleh malaikat itu kepada mereka. Kepada siapa tadi? Gembala-gembala. Bersama kita apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini? Apa yang Tuhan katakan kepada saudara malam ini? Itu tadi kan kepada malaikat-malaikat. Sama kita apa dikatakan Tuhan? Jangan kita ngaku-ngaku lah. Itu semua malaikat. Malaikat yang masih tahu sama gembala-gembala. Tapi hari ini ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini kepada kita. Yang dikatakan malaikat kepada siapa tadi? Gembala-gembala. Makanya kita mesti cari apa kata malaikat, apa kata Tuhan. Supaya kita tahu, oh begini rupanya Natal ini ya. Aku dengar apa kata Tuhan, dia yang datang itu. Kata malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah sekarang apa kata Tuhan ini kepada aku? Nanti kita nyanyi memuji Tuhan, tapi Tuhan nggak ada bilang apa-apa. Kami itu lagi ngapain kata Tuhan? Kan bingung pula kita nanti. Apa yang Tuhan katakan kepada kita malam ini? Matius akan memberikan kepada kita keterangan yang lebih mendalam. Siapakah juru selamat dan Tuhan yang sebenarnya? Matius, seorang murid Yesus Kristus, menuliskan dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ini agak kecil tulisannya. Siapakah juru selamat dan Tuhan yang sebenarnya? Karena banyak Tuhan. Bahkan manusia sendiri mengaku dia adalah Tuhan. Tuhan itu artinya yang berkuasa, yang empunya, yang bisa berbuat apa saja. Tapi siapa Tuhan yang sebenarnya? Siapa juru selamat yang sebenarnya? Sudah dikatakan malaikat,
Sekarang yang mengatakannya adalah Yusuf. Malaikat berkata kepada Yusuf. Mungkin di kertas lebih besar tulisannya daripada di sini. Ia akan apa? Melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kepada Yusuf, Tuhan kasih tahu melalui malaikat, kasih tahu Maria itu nanti akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Makanya nama Tuhan itu ada, nama juru selamat itu ada. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud itu namanya Yesus. Jadi Tuhan yang sebenarnya, juru selamat yang sebenarnya, Kristus yang sebenarnya adalah Yesus. Namanya Yesus. Kita semuanya punya nama, supaya mudah dikenal. Tadi MC perkenalkan diri, supaya mudah dikenal. Allah punya nama supaya mudah dikenal, dan kita bisa memanggil dia. Orang lewat di jalan sana, woi pak, oh pak, entah siapa yang nyambut di sana. Ya. Tapi kalau Pak Dokter lewat, pak dokter, nah, langsung bisa tahu ini dia. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ternyata juru selamat ini, Tuhan ini yang namanya Yesus ini, dialah yang menyelamatkan. Dialah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Umatnya dari dosa mereka. Dari mana diselamatkan? Dari dosa. Selain dari iblis, manusia perlu diselamatkan dari dosa. Pertanyaannya, percayakah saudara Yesus bisa menyelamatkan saudara dari dosa? Ini kan pertanyaan penting ini. Ada pertanyaannya. Mungkin percayakah saudara Yesus bisa menyelamatkan saudara dari dosa? Kata malaikat itu kepada Yusuf, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Sudahkah kita diselamatkan dari dosa itu? Kok nggak ada suaranya ini? Udah agak malam ya? Hah? Udah, tapi yang sebelah kiri saya saja, yang depan saya belum. Karena ini menentukan. Kita bilang sudah, puji Tuhan. Yang belum bersuara ini bisa bilang puji Tuhan, katanya ya kan? Bukan puji Tuhan. Tahu puji Tuhan? Di belakanglah Tuhan itu, di belakang. Ini dulu, perut ini diisi dulu, kantong ini diisi dulu, katanya nanti pula. Karena pikirnya kalau ada uang, pastilah bahagia, pasti aman. Hepeng mengatur negarawan. Saya bilang waktu banjir bandang di Tapanuli, saya bilang, saya yakin orang Batak itu jago, mereka siap menghadapi itu. Apakah karena uang mereka banyak, atau karena mereka dikenal sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan? Karena hari ini saya tidak mendengar lagi keluhan-keluhan di Tapanuli, keluhan di seberang kita ini yang banyak. Padahal sama-sama menghadapi bencana. Apakah ada yang menyelamatkan dari bencana itu? Saya bilang kepada jemaat, ini Tuhan mau membersihkan. Sudah banyak umat Tuhan di Tapanuli itu, tapi hidupnya dalam dosa. Saya sangat bangga orang Batak
Toba yang Tapanuli sana. Mereka itu dikenal di situ pusat kekesenan di Sumatera ini. Saya bangga, tapi sudah dikotori oleh dosa. 95% itu saya tanya sebelum Pak Storis, 95% ya di sana Kristen ya. Wah, saya bangga. Tapi setelah saya mendengar situasi setelah banjir ini, banyak rupanya orang berdosa di sana. Lupa dia kalau hutan itu bukan dia yang nanam. Diusahakannya di sana cari duit, tapi korban banyak yang hilang. Ini dosa itu. Salah satu doktrin GKMI itu adalah ekologi, keutuhan ciptaan. Orang-orang Kristen harusnya memahami itu. Tapi sayang sekali ada banyak umat Tuhan yang masih berdosa. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, egois. Mereka cari keuntungan diri sendiri, membinasakan banyak orang. Waktu saya membaca bagian ini, kok umat Tuhan pula yang berdosa? Ini kan sedih juga kita ya. Anak kita pula yang melakukan kejahatan sama kita. Kalau orang lain jahat sama kita, saya maklum. Dia nggak pernah dikasih, nggak pernah diperhatikan, dia marah sama kita, wajar. Ini anak kita. Seperti itulah Tuhan memberitakan kabar kepada bangsa Israel bahwa Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi hari ini umat Tuhan masih banyak berbuat dosa. Dari kecil pun dia Kristen, masih banyak dia berbuat dosa. Inilah berita yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Yusuf, kepada para gembala. Kalau kita lihat lagi nanti kepada Maria juga ada. Tapi disinilah kita menemukan jalan keluarnya. Yesus itu Dia yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa apa yang belum lepas dari hati kita? Kalau kita punya Yesus, kalau kita punya Juru Selamat, kalau kita punya Tuhan, mestinya semua dosa sudah lepas. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya sebagai guru di sekolah menghapus itu saya tahu ada lagi. Di papan tulis itu tulisannya udah terhapus bersih. Tapi mengapa di hati ini belum bersih dosa ini? Padahal firman Tuhan berkata tadi, sekalipun dosamu merah seperti kirimizi akan menjadi putih seperti salju. Mengapa itu nggak pernah terjadi? Ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen belum bersih dari dosa ini. Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa ini. Kalau hanya untuk meramaikan gereja, gak usahlah kita datang pada Yesus. Bukan itu tujuan Tuhan Yesus datang. Ia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka sebagai orang Kristen, kita perlu datang kepada Yesus supaya kita diselamatkan dari dosa itu. Kita diselamatkan supaya kita nggak kena hukum, supaya kita nggak dikotori, supaya kita tidak dimurkai oleh Allah. Ini kan agak berat ini ya, karena Tuhan bilang selamatkan umatnya dari dosa. Saya nggak tahu dosa apa yang belum lepas dari saudara. Ada yang bilang, oh, pendeta, saya susah sekali lepas dari merokok katanya. Rokok yang segini itu, dosa sepanjang apa dosa? Rokok segini, kalau dosa sepanjang hidup kata Carlos. Kalau sepanjang hidup pun bisa yang diselamatkannya, kita dilepaskannya, kok yang sependek ini nggak bisa? Jangan-jangan kita cuma ngaku saja yang sudah lepas semua dosa itu, padahal belum ada lepas. Sembunyi jadi dalam, sembunyi. Masih dikantonginya itu. Dosa itu kalau di gereja sudah bersih semua, pulang nanti sudah nampak semua. Karena kata medis, ya, beriman itu, percaya itu, katanya seperti obat bius, penenang. Jadi waktu nyanyi muji Tuhan, ya penontonnya senang dan sampai di rumah habis obat biusnya, sakit lagi, kambuh lagi.
wah ini berbahaya sekali, ini kekristenan yang palsu. Kalau cuma di gerejanya kita senang, ya udah sini aja kita tinggal semua, nggak usah kita pulang-pulang, ya kan? Tapi bukan begitu cara Tuhan. Hah? Ada. Kalau makan aja ada. Ya. Tapi saya takutnya di sini pun nanti dosanya nggak lepas juga. Itu udah dibuat mungkin tadi kata Pak Laura, dibuat mungkin enggak juga selesai, dibuat seal juga enggak juga selesai. Karena bukan itu yang membuat dosa kita selesai, bukan itu yang membuat kita selamat dari dosa. Hanya Yesus satu-satunya. Beri dia nama Yesus, karena dialah, bukan pendeta, bukan perbuatan baik orang, bukan karena kerajaan, bukan karena tinggal di gereja ini, bukan. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya kita perlu menyambut Yesus. Kalau hanya menjadi Kristen, ya biasa saja. Saya punya pelayanan, orang yang saya layani itu yang bukan Kristen, dan saya nggak pernah dia masuk Kristen, saya ajak dia masuk Kristen di gereja. Yang penting dia punya Yesus. Tapi kalau dia mau beribadah, ya puji Tuhan bersama-sama. Kalau dia mau sendiri, ya nggak apa-apa. Tuhan nggak melarang itu. Yang penting dia menyambut Yesus, menerima Yesus itu artinya aku mengakui Yesus itu, dia datang itu juru selamat, dia datang sebagai Tuhan, dia yang menghapuskan dosa, dia yang menyelamatkan aku dari dosa itu, dia nanti yang membawa aku ke surga itu, dialah segalanya bagiku. Nah, inilah sebenarnya yang paling penting. Ya, setelah itu dia mau masuk gereja nggak apa-apa, mau gereja ABC, dia silahkan, nggak mesti di sini. Kalau mau di sini juga nggak menjadi masalah. Kami siap untuk melayani. Ya kalau di gereja lain ya kami nggak bisa melayani karena ada ruang-ruangnya, ada ringnya. Nggak bisa kita masukin rumah orang, ya kan? Nanti tangkap polisi juga nanti. Ya. Kuncinya adalah apakah kita sudah menyambut Yesus, menerima Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi siapakah juru selamat dan Tuhan dalam hati saudara hari ini? Nah, ini penting. Siapa? Kata malaikat tadi, ya, kepada gembala-gembala itu, hari ini telah hadir bagimu juru selamat itu, Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bagi gembala-gembala. Ternyata mereka mau menyambutnya, mereka segera datang. Begitu. Yusuf juga demikian. Begitu tidak dengar kabar itu, dia mengambil Maria dari istrinya untuk menggenapi apa yang malaikat katakan. Dan betul, bagaimana Yesus dalam hidupnya di dunia ini menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Tapi ada juga yang nggak mau menerimanya, yang nggak bisa diselamatkan dari dosanya. Kalau Pak Prabowo di Jakarta sana, kita di sini, nggak bisa dia buat apa untuk kita, kecuali dia datang kemari. Nah, MBG lancar, BLT lancar. Kalau dia ada di sini, tapi kalau dia nggak di sini, jauh panggang dari api. Apa mau dipanggang? Nggak ada. Maka itu kita perlu menyambut atau menerima Yesus. Makanya siapakah juru selamat dan Tuhan dalam hati saudara hari ini? Ada firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama pendek ayat ini. Kalau bisa kita hafal ayat ini ya. 1, 2, 3 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini maksudnya adalah Yesus. Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan. Dia dikatakan memerdekakan, melepaskan dari mana? Dari dosa, dari segala dosa. Dan di situ nanti kamu pun benar-benar merdeka, benar-benar lepas, plong gitu loh. Saya senang waktu saya percaya menerima Yesus di umur 20 tahun.
Lebih 30 tahun sudah berlalu saya mengalami kemerdekaan ini. Makanya saya bisa menceritakan betapa senangnya, betapa bahagianya waktu saya menerima Yesus. Waktu itu di awal-awal dulu saya bilang, karena senangnya saya bilang, saya nggak usah menikah lah, begitu loh. Saya ingin melajang-lajang. Cukup Yesus saja bagi saya. Apalagi ada pelajarannya, Kristus itu mempelai prianya, nanti gerejanya itu mempelai wanitanya. Oh, saya juga nanti jadi mempelai. Udah cukup lah. Tapi kalau Tuhan berikan kepada saya istri, berikannya lagi anak, berikannya jemaat, dipuji Tuhan. Tapi bagi saya ini betul-betul plong kalau saya sudah bersama Yesus. Kalau menerima Yesus, menyambut Yesus, kita benar-benar merdeka. Dari mana merdeka? Dari dosa itu. Ternyata hanya Yesus yang bisa membuat kita benar-benar merdeka. Indonesia merdeka hanya dari penjajahan Belanda, Jepang. Tetapi Yesus bisa merdeka kita dari semua dosa ini. Jangan biarkan umur kita yang masih ada ini terus terikat oleh dosa ini. Datanglah kepada Yesus, maka kita akan merdeka. Saya nggak tahu dosa apa yang masih mengikat kita di hari-hari hidup kita ini. Mungkin anak-anak kecil, remaja nggak pernah memikirkan, tapi kita para orang tua ini mungkin sudah memikirkan, wah mungkin besok aku sudah pergi, mungkin banyak masalahku yang belum selesai. Ingat firman Tuhan ini mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apakah dosa yang menyangkut kuasa kegelapan bisa selesai? Apakah dosa yang menyangkut hati, pikiran, kejiwaan selesai? Apakah dosa yang menyangkut perbuatan selesai? Apakah dosa yang menyangkut perkataan selesai? Sekalipun dosa memerah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Amin. Dia dosa membiru bagi tengguang, bentar bagi kapas. Kalau begini janji Tuhan, kalau begini perbuatan Tuhan, kalau begini yang dikatakan Tuhan, mengapa kita nggak datang kepadanya? Mengapa kita nggak menyambut Yesus? Supaya terjadi, supaya kita alami itu. Jangan cuma mimpi, jangan cuma teori. Nunggu kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, mengalami pengampunan itu, mengalami penghapusan dosa itu, mengalami penyelamatan itu. Kalau sudah mati nanti, tinggal hukuman yang kita alami di sana. Nggak ada lagi pengampunan di sana. Maka salah satu tujuan kita hidup di dunia ini, maka belum dipanggil Tuhan, supaya kita bertemu dengan Yesus Juru Selamat itu, supaya kita mengalami penyelamatan itu. Kalau ini nggak terjadi, nanti kita kecewa besar ketika dipanggil Tuhan. Tuhan, dulu aku duduk paling depan di gereja. Dulu aku sering nyanyi memuji Tuhan. Aku juga pernah menyatakan firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu ya. Kayaknya kamu itu marga segala ya. Bukan juga ya, siapa? Tuhan juga bingung. Karena apa? Karena belum pernah bertemu dengan Tuhan, belum pernah menerima Tuhan, belum mengalami pengampunan dari Tuhan. Maka itu kita perlu menyambut Yesus. Pertanyaannya, kapan saudara benar-benar merdeka dari dosa itu? Ya, kapan saudara benar-benar merdeka dari dosa itu? Anak-anak ini wajahnya itu wajah-wajah yang sudah mengalami kemerdekaan dari dosa. Nggak tahu wajah-wajah anak-anak di sini yang mengalami kemerdekaan dari dosa itu. Dari suaranya mereka sudah mengalami, karena nggak ribut. Anak-anak sekolah saya ributnya minta ampun. Di sini mereka tenang, damai, sejahtera. Gak tahu bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini gimana? Kapan saudara mengalami kemerdekaan dari dosa itu? Kalau merdeka dari dosa itu, nggak pun BPK sayur enaknya. Hah? Oh, daging lembu ya, agak mirip ya. Nggak pun ikan, enaknya. Sepiring berdua pun enak loh. Hah? Kalau sepiring berdua, orang pacarnya lagi itu. Makan tak makan kita kumpul, enak rasanya. Karena dia mengalami kemerdekaan itu. Merdeka rasanya karena dia punya pasangan baru. Kita di sini merdeka karena ada Tuhan, ada Juru Selamat. Ini bikin kita merdeka. Makanya kita nggak takut menghadapi kematian itu. Karena di dunia ini kita sudah mengalami kemerdekaan. Dulunya kita takut sama Belanda, Jepang, ya kan? Dulu waktu kita belum merdeka. Setelah merdeka ini mereka yang takut sama kita.
asal dia masuk kita pajak. Mereka takut loh datang ke Indonesia. Dulu kita yang takut, karena dulu kita dijajah. Sekarang kita udah merdeka. Kalau kita udah merdeka dari dosa itu, kita nggak takut lagi. Kalaupun Tuhan datang, kita nggak takut lagi. Kalaupun malaikat datang, kita nggak takut lagi. Kalaupun iblis datang, setan datang, kita nggak takut lagi. Ini kalau kita sudah merdeka. Ini baru datang orang, siapa dia? Siapa dia? Udah langsung takut. Hati kita sudah dimerdekakan dari dosa. Itu yang paling penting. Siapa yang memerdekakannya? Yesus Kristus. Maka kita perlu menyambutnya. Pertanyaannya, kapan saudara mengalami kemerdekaan? Saya ingin kita coba bicara 5 menit kepada kanan kirinya, ya, atau kepada muka belakang. Ada diskusi di situ. Bagaimana saudara menyambut Yesus supaya saudara mengalami kemerdekaan ini? Lalu bagaimana rasanya merdeka dari dosa ini? Coba ambil waktu 5 menit saja. Bagaimana rasanya merdeka dari dosa itu? Boleh cerita. Tapi bagaimana saudara menyambut Yesus? Karena itu kuncinya. Silakan. Ya, 1 menit lagi ya.
kira sudah cukup ya. Memang kalau diteruskan ini panjang ceritanya karena bahagianya nggak habis-habis. Tapi kita ambil waktu ini singkat saja. Nanti selesai acara ini kita sambil menikmati snacknya bisa juga bercerita satu dengan yang lain. Saya rindu ada beberapa yang mau cerita juga. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dengan menyambut Yesuslah di dalam hati kita, baru kita bisa mengalami kemerdekaan dari dosa itu. Karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan malam hari ini Tuhan mau kita mengalami ini. Ketika firman Tuhan sampai kepada kita, Tuhan mau ini sampai kepada kita dalam hati kita dengan menyambutnya dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang datang ke dunia ini. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau tahu kami ini orang berdosa. Engkau datang untuk menyelamatkan kami dari dosa itu, supaya kami benar-benar merdeka dari dosa itu. Sudah banyak umur kami di dunia ini, tapi kami belum pernah merdeka dari dosa itu. Tuhan, malam hari ini buatlah supaya umat Tuhan yang ada di sini yang mendengar firman ini, waktu mereka menerima Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang meyakinkan mereka bahwa mereka bisa diselamatkan dari dosa itu dan mereka bisa benar-benar merdeka. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, anak-anak kami yang masih kecil pun bisa mengalami ini. Kami bersyukur bisa mengenal Allah kami di Natal ini. Bisa kami mendengarkan suara Tuhan, dan kami bisa percaya dan menyambut Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tanpa Engkau yang datang ke dunia ini, bahkan yang mati di kayu salib itu, kami tidak akan pernah mengalami keselamatan. Kami tidak akan pernah mengalami kemerdekaan itu. Sekali lagi Tuhan, buatlah supaya ada di antara kami ini yang malam hari ini mengalami. Ini doa kami. Ketika hamba-Mu selesai berbicara, Roh-Mu lah yang akan menuntun, akan menginsapkan, akan menolong anak-anak Tuhan yang ada di sini, supaya semua kami ini diselamatkan, semua kami ini mengalami kemerdekaan dari dosa. Ini doa kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, ya Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada firman Tuhan ini yang menjadi pegangan kami, akan mengajari kami, menerangi kami, akan membawa kami kepada iman. Kami orang yang diselamatkan, kami orang yang merdeka dari dosa ini. Turunlah atas kami semuanya hari ini sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Sampai di sini ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal. Ya, sambil kita berbincang-bincang, ada snack bisa kita nikmati bersama-sama. Boleh teruskan juga sharingnya tadi sambil bercerita, kita menikmati berkat Tuhan.